Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin wa ja'ala dinul islam libatan bayyana fi qulubil mu'minin wa amarana bil jamaah wa bis sam'i wat ta'ah wal hijrah wal jihadu fi sabilillahi haqqa jihadi. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Habibul Karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang mana Ia telah memberikan kita sebuah kenikmatan, yang mana kenikmatan itu tidak bisa kita hitung satu persatu. Sholawat serta salam semoga Allah selalu mencurah limpahkan kepada sang baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan tabiatnya. Semoga kita termasuk umatnya hingga yaumil akhir, amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebarokahan dan bulan yang penuh dengan keistimewaan. Kenapa bisa dikatakan istimewa? Karena pada bulan Ramadan dibukalah pintu-pintu surga dengan selebarnya dan ditutuplah pintu-pintu neraka dengan serapat mungkin, dan setan-setan akan dibelenggu. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW, pada tiap bulan Ramadan dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggulah setan-setan. Sebenarnya banyak sekali keistimewaan-keistimewaan lainnya di bulan Ramadan. Bahkan jikapun ada orang yang bergembira tentang datangnya bulan Ramadan, jasadnya akan diharamkan masuk ke dalam neraka. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang bergembira tentang datangnya bulan Ramadan, pasti Allah mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Nah, dengan hadis ini cukup menjadi bukti dan alasan betapa maha baik dan maha murahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan murah hati Allah Subhanahu wa taala mengobrol banyaknya ampunan dengan menyediakan surga bagi mereka yang bergembira tentang datangnya bulan Ramadan. Nah, teman-teman, ada kisah menarik tentang seorang pedagang, yang mana pedagang ini bukan beragama Islam, yang menganut agama Yahudi. Pekerjaannya hanya berdagang makanan, akan tetapi setiap kali bulan Ramadan tiba, ia menutup warung dagangannya. Ditanya, kenapa Anda menutup warung dagangannya? Lalu seorang Yahudi ini menjawab, umat Islam sedang berpuasa. Ditanya lagi, itu kan urusan mereka, lagian agamamu itu bukan agama mereka. Lalu seorang Yahudi ini menjawab dengan sangat mantap, aku menghormati orang yang berpuasa. Nah, meskipun agamanya agama Yahudi, akan tapi dia dengan senang hati dan ikhlas menghormati orang yang berpuasa. Suatu saat seorang Yahudi ini meninggal dunia, dan ada orang yang soleh yang bermimpi, yang dalam mimpi itu ia melihat seorang Yahudi yang masuk ke dalam jajaran calon para penghuni surga. Ditanya, kenapa kau bisa masuk surga? Ternyata karena apa? Ia menghormati orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan menghormati orang yang berpuasa saja sudah mendapat balasan yang sangat luar biasa, apalagi kita yang melakukan amalan tersebut. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah mengatakan dengan kata ya ayyuha, sebuah hukum harfun nida, sebuah seruan kepada alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Lantas untuk apa? Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, menurut kontekstual ayat ini, yang diwajibkan berpuasa itu hanyalah orang-orang yang beriman, artinya tidak untuk seluruh manusia. Nah, jadi jika merasa bahwa diri kita itu telah beriman, maka sudah diwajibkan bagi kita untuk berpuasa. Berpuasa adalah menahan diri bisa dari hawa nafsu dan segala yang membatalkannya, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, dengan berpuasa kita belajar mengendalikan nafsu kita untuk mengarahkan kepada suatu kebaikan. Karena bukankah banyaknya kejahatan seperti praktik aborsi, lahir anaknya tak berayah, pedofili dan lain sebagainya, itu karena apa? Mereka tidak bisa mengendalikan nafsunya. Oleh karena itu, dengan berpuasa kita belajar mengendalikan nafsu kita untuk mengarahkan kepada sesuatu kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu sejatinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Syafi'i pernah mengatakan, jika diri kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan dengan keburukan.
Oleh karena itu, upgrade lah. Mari mengupgrade diri kita untuk menuju kepada kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Ar-Ra'd, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya mungkin hadza minni, syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.